Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas B, kelas pengantar ekonomi mikro. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian sehat walafiat dimanapun kalian berada ketika kalian menyimak pemaparan atau presentasi diskusi saya pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan diskusi materi pada pagi hari ini. Masih di elastisitas dan aplikasi. Jika kemarin kita membahas dari elastisitas permintaan berarti dari sisi konsumen, sekarang kita akan membahas elastisitas penawaran. Ya, berarti kalau penawaran dari sisi produsen. Oke, kita langsung aja. Ini pengertian elastisitas masih sama, yaitu ukuran berapa besar respon yang diberikan oleh pembeli dan penjual terhadap perubahan pasar, memampukan untuk menganalisis penawaran dan permintaan dengan lebih tepat untuk mempelajari bagaimana suatu peristiwa atau kebijakan itu mempengaruhi pasar. Elastisitas ini ada dua ya, ada permintaan dan ada penawaran. Jika minggu kemarin kita membahas yang di permintaan, maka sekarang kita akan membahas elastisitas penawaran. Apa itu elastisitas penawaran? Ini mengukur berapa jumlah atau berapa besar perubahan penawaran barang ketika terjadi perubahan harga. Ini dihitung sebagai perubahan persentase jumlah penawaran dibagi dengan perubahan persentase harga. Saya ulangi lagi. Mengukur berapa besar perubahan jumlah penawaran barang ketika terjadi perubahan harga. Dihitung sebagai perubahan persentase jumlah penawaran dibagi dengan perubahan persentase harga. Ya. Nah, ini menghitung elastisitas harga penawaran. Elastisitas harga penawaran berarti didapatkan dari mana? Dari perubahan persentase jumlah penawaran dibagi dengan perubahan persentase harga. Ya. Ini saya tunda dulu, mengganggu. Nah, jika kenaikan harga susu dari 2,85 dolar ke 3,15 dolar per liter, ini meningkatkan jumlah produksi susu yang dihasilkan oleh petani susu dari 9.000 ke 11.000 liter per bulan dengan memakai metode titik tengah, yaitu metode antara titik maksimal dan minimum ya. Berarti kita mencari yang metode antara tengah-tengahnya tadi itu. Kemudian kita menghitung berapa persentase perubahan harga sebagai tadi ya, kita masukkan aja 3,15 dikurangi 2,85 dibagi 3 dikalikan 100, berarti sama dengan ketemu 10%. Berarti sama halnya kita juga menghitung perubahan jumlah penawaran sebagai persentase perubahan jumlah penawaran. 11.000 dikurangi 9.000 dibagi 10.000 dikalikan 100, berarti sama dengan 20%. Maka jika antara ketemu 20 dan 10, itu elastisitas harga penawaran 20% dibagi 10% dibagi 2. Berarti elastisitas 2 mencerminkan perubahan dalam jumlah penawaran besar sebanding dengan 2 kali perubahan dalam harga. Ini merupakan macam-macam kurva elastisitas penawaran ya. Kurang lebih sama, tetapi garisnya yang berbeda. Jika kemarin itu dari kiri atas ke kanan bawah, sekarang
Ya, kalau kemarin itu demand ya, berarti dari permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Sekarang dari kanan atas ke kiri bawah. Itu berarti supply ya, karena penawaran. Ini sama, garis supply, ya, garis penawaran ini sejajar dengan garis P atau price, ya, ini inelastis sempurna. Ini garis supply-nya dari kanan atas ke kiri bawah. Ini inelastis E, berarti itu lebih dari kurang dari 1. Ini elastis uniter, ini E sama dengan 1. Ini E lebih dari 1, ini berarti elastis. Ini E, apa kemarin ini tandanya ini tidak terhingga, ya, berarti elastis sempurna. Nah, ini penawaran inelastis sempurna, E sama dengan 0. Berarti penawaran elastis sempurna ini terjadi jika harga suatu barang ini tidak berubah. Akan tetapi penyediaan dari barang berubah, atau dengan kata lain penawaran elastis sempurna ini terjadi jika perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga. Sehingga apa? Sehingga nilai koefisien ini jadi tidak terhingga. Barang-barang yang bersifat elastis sempurna adalah barang yang pada harga tertentu ini penawarannya terus mengalami perubahan. Ini terjadi karena pertambahan jumlah produsen, penggunaan mesin-mesin modern atau peralihan teknologi, ya. Ini contohnya VCD, buku gambar, dan lain-lain. Kemudian penawaran inelastis atau kurang dari 1, ya. Ini terjadi jika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Atau dengan kata lain, penawaran elastis terjadi jika persentase perubahan penawaran barang ini lebih besar dari persentase perubahan harga, atau apabila nilai koefisiennya kurang dari apabila nilai koefisiennya ini seharusnya ini kurang nih, karena kita membahasnya E, ya, kurang dari 1. Kurang yang lebih besar. Produk mie instan yang dapat diproduksi tanpa bergantung pada musim. Kemudian elastis uniter E sama dengan 1. Ini perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran. Bisa dikatakan uniter jika persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan penawaran, atau jika nilai koefisiennya kurang sama dengan 1, berarti terjadi jika barang yang terjadi pada saat tertentu aja. Contoh cabai, tomat, barang jenisnya yang belum dipanen atau yang dijual atau yang masih belum bisa dipanen dan disimpan dalam waktu tertentu. Kemudian penawaran inelastis. Kalau pada perubahan penawaran, atau dengan penawaran ini tidak elastis terjadi jika persentase perubahan penawaran barang lebih kecil, ya. Persentase perubahan jika nilai koefisiennya kurang dari 1.
Baik, mohon maaf ini saya tadi melihat ada terbalik ya antara inelastis dan elastis. Jika penawaran inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan penawaran. Atau dengan kata lain, penawaran tidak elastis terjadi jika persentase perubahan penawaran barang lebih kecil dari persentase perubahan harga atau nilai koefisiennya kurang dari 1. Nah, kalau ini tadi tidak benar, tadi saya kebalik aja nih. Barang-barang hasil pertanian memiliki sifat penawaran inelastis ya, karena produk pertanian dibatasi oleh masa panen dan musim. Contoh, barang durian, di mana penawarannya untuk produk tersebut sangat tergantung musim panennya. Mangga juga iya, penawarannya untuk produk juga bergantung musim panennya. Jadi buah-buahan yang ada durian, ada mangga, kemudian ada rambutan, ya, di mana yang hasil pertaniannya ini memiliki sifat penawaran dibatasi oleh masa panen atau masa musim. Kemudian uniter ini terjadi jika beban harga sebanding dengan beban jumlah penawaran. Jadi elastis uniter jika persentase perubahan sama dengan perubahan penawaran atau jika nilai koefisiennya sama dengan 1. Contoh cabai, tomat, barang harus dijual barang di lainnya. Lebih dari 1, ya. Harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Dengan penawaran elastis terjadi jika persentase perubahan harga barang lebih besar dari persentase perubahan harga atau nilai koefisiennya lebih dari 1. Barang yang memiliki sifat penawaran elastis adalah barang produksi pabrik yang tidak bergantung pada panen atau musim ya. Produk mie instan yang dapat diproduksi dapat bergantung pada musim. Mie instan kan mau musim panas, mau musim hujan, produsen akan tetap terus berproduksi. Ya. Kemudian tidak terhingga, berarti tadi yang terakhir, ini perubahan harga tidak dapat dipengaruhi jumlah penawaran atau jika nilai koefisiennya adalah 0. Barang sifat penawarannya inelastis sempurna adalah barang yang jumlahnya ini tidak bisa ditambah walau harga mengalami kenaikan. Contohnya tanah, gedung, rumah, ya. Ini kapasitas produknya sudah optimum, tetapi penawarannya tidak dapat dipengaruhi oleh jumlah penawaran tadi itu. Kemudian determinan elastisitas penawaran ini ada 2, ada sifat perubahan biaya produksi dan ada jangka waktu analisis. Ini sifat perubahan biaya produksi ini ada merupakan penawaran tidak elastis bila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan biaya tambahan yang sangat tinggi. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh kapasitas produksi telah mencapai tingkat yang tinggi sehingga untuk menambah produksi harus dilakukan investasi atau butuh modal yang baru. Karena faktor-faktor produksi diberlakukan untuk meningkatkan produksi sangat sulit untuk diperoleh. Sebaliknya penawaran satu produksi merupakan penawaran yang elastis bila tambahan penawarannya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya tambahan. Ini kemudian jangka waktu analisis, ini menganalisis pengaruh waktu, analisis penawaran dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu masa amat singkat, jangka pendek, dan jangka panjang. Baik, itu aja presentasi pada pagi hari ini. Setelah kalian menyimak dari video saya, silakan kalian berkomentar tentang penawaran, ya, berkomentar tentang penawaran, tentang elastisitas penawaran, kalian berkomentar. Kemudian jika masih ada yang kurang paham, silahkan bertanya dengan memberikan
satu pertanyaan cukup aja, ya, satu pertanyaan di mana kolom komentar itu, di kolom komentar tentang kalian memberikan satu komentar tentang elastisitas penawaran, kemudian diikuti dengan pertanyaan jika kalian masih kurang jelas, ya nanti akan saya pilih, akan saya rangkum, kemudian akan saya buatkan konten Q&A. Nanti akan tetap saya share lewat media YouTube. Lalu setelah kalian menyimak video kuis, responsi itu ada 5 soal, nanti kalian langsung kerjakan aja, tulis tangan di HVS ataupun folio, kemudian kalian scan lalu upload ya di Google Classroom, di link yang nanti akan saya bagikan secepatnya. Itu aja pada pagi hari ini, semoga teman-teman sehat selalu dimanapun kalian berada. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, sehat semuanya.